Nama Rara Isti Wulandari atau disapa Rara sedang meraih perhatian publik pasca berhasil menghalau hujan dalam event berkelas internasional MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat kemarin. Ya, keberhasilan Rara pun disorot dunia hingga situs resmi MotoGP pun memuji aksi yang dilakukan oleh Rara. Lantas seperti apa aksi Rara yang menghebohkan tersebut? Di sisi lain, meski baru-baru ini viral dan menjadi perhatian baik nasional maupun internasional, Rara nyatanya sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan. Berbagai event berkelas nasional hingga internasional pun ternyata pernah ditangani oleh wanita kelahiran Bali ini. Lantas teknik apa yang digunakan Rara untuk menghalau hujan? Sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan, Rara juga mengaku ada beberapa kendala yang mampu membuat dirinya sebagai pawang gagal melakukan aksinya. Benarkah kekuatan fisik menjadi syarat utama untuk bisa menjadi seorang pawang hujan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Acara balapan berkelas internasional MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat memang telah sukses digelar kemarin dan berhasil dimenangkan oleh pebalap Miguel Oliveira. Namun, sebelum kesuksesan gelaran acara tersebut terdapat beberapa fenomena unik yang dirasakan oleh para pebalap yang tak terbiasa dengan cuaca panas di sana. Beberapa di antara mereka ada yang sampai berendam di dalam bak air yang dipenuhi es batu atau bahkan menaruh perlengkapan balap mereka seperti helm atau sarung tangan di dalam kulkas karena tidak kuat dengan cuaca ekstrim di sana. Tidak hanya itu, salah satu langganan juara Marc Marquez pun absen lantaran mengalami kecelakaan sebelum pertandingan. Jujur gue seneng banget, gue sebenarnya nggak bergantung sama MotoGP doang. Gue suka motor, gue suka semua, ada Moto Amerika, MotoGP dan lain-lain. Kebetulan gue juga kemarin udah sempat beli tiket MotoGP, tapi karena gue syuting akhirnya gue nggak bisa, tiketnya hangus. Senang akhirnya Indonesia bisa punya sirkuit yang bisa menjadi kebanggaan semua, dan bahkan banyak pembalap-pembalap dunia yang memuji keindahan, bahkan dijuluki sebagai sirkuit terindah gitu. Semoga bisa diimbangin dengan semua fasilitasnya yang terus dibangun sekarang, menjadi salah satu yang tadinya sirkuit terindah menjadi sirkuit terbaik dari sisi aspalnya, walaupun kemarin udah ada perbaikan, terus dari sisi untuk penonton, untuk para pembalap-pembalapnya, sehingga jadi salah satu sirkuit terbaik di dunia. Dekat laut, pemandangannya dapat, olahraganya dapat, itu keren sih Mandalika. Gue ikutin sih sama beritanya karena ya di kualifikasi dia nggak lolos segala macem. Ya gue juga nggak paham apa yang terjadi di lapangan dan gimana. Yang pasti semoga kedepannya, kalau misalnya emang orang-orang bilang karena aspal, ya semoga kedepannya tidak ada yang seperti itu lagi gitu. Ya kalau kepanasan, ya ini Indonesia gitu loh. Ini negara kita yang panas. Meskipun Lombok di daerah Mandalika itu kan emang udah seasri itu kan, wilayahnya juga masih jarang terkena sama bangunan-bangunan gitu. Tapi ya udah, namanya juga alam, kita nggak bisa nebak alam kan. Namun di tengah perhelatan acara bergengsi tersebut, ada momen unik dan menjadi sorotan atas munculnya sosok wanita bernama Rara Isti Wulandari yang melakukan ritual menghentikan hujan. Di tengah hujan deras yang turun, Rara yang dikenal sebagai pawang hujan terlihat muncul di luar pit stop hingga memasuki tengah sirkuit. Dengan bertelanjang kaki dan mengenakan helm,
Rara melakukan aksinya. Rara terlihat seperti sedang menari dan kadang duduk di derasnya hujan sembari memegang sebuah alat. Yang kontan saja membuat seluruh pebalap, kru serta penonton terkejut. Bahkan ada pula salah satu pebalap yang terlihat ikut melakukan ritual seperti yang dilakukan Rara. Aksi Rara ini pun akhirnya menimbulkan kehebohan di masyarakat. Aku sempat ke toilet, keluar ke kos-kosan, mau masuk harus muter-muter dulu. Nah begitu aku berhenti di sana, itu mobil nggak bisa masuk. Aku jalan, begitu aku jalan, awannya udah lanjut tumpah. Tapi ini sudah memprediksi nggak Mbak akan turun hujan gitu pada sore Iya, hari kan ini? memang diminta untuk tidak terlalu panas. Mintanya kan dari tadi kan programnya dingin. Berarti sebenarnya mintanya itu gerimis Mbak ya? Iya, Bukan- mintanya gerimis. Saya selama aspal, saya bekerja sama dengan bule-bule itu dari R3, Mr. Campbell, Mr. Devi, Mr. Alan, dan Mr. Mike. Itu sangat aware dengan pawang hujan. Benar Mbak. Nah, mereka itu sangat bilang, can you calling the sunshine? Karena aspal itu butuh 24 jam. Cooling down ya? Enggak, 24 jam dulu untuk cerah. Nah, terus habis pengaspalan harus cooling down 4 hari. Sebelum aksinya di Mandalika, Rara memang sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan. Lantas seperti apa aksi Rara saat menjadi pawang hujan di sebuah event di Bogor? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Meski baru-baru ini viral dan mendapatkan banyak pemberitaan baik nasional maupun internasional, sosok Rara Isti Wulandari atau disapa Rara nyatanya memang sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan. Ya, wanita asal Bali ini mengaku kebiasaan yang tak biasa itu didapatkannya menurun dari sang ayah. Selain itu, berbagai event berkelas nasional hingga internasional pun pernah meminta jasanya untuk ikut menangani. Dan beberapa waktu lalu, ditemui di sebuah acara di Kota Hujan Bogor, Rara pun tak sungkan untuk menunjukkan ritual seperti berikut ini. Gelap tuh, kita geser. Ini sebenarnya nggak boleh orang keluar karena ini aku sudah steril. Yuk kita keluar nggak apa-apa. Jadi getarannya asap ini bisa untuk geser. Jadi asap ini bisa untuk menggeser awan. Hanya kita dengan power energy. Kalau aku tadi dengan pakai getaran suara. Gitu. Buat apa tuh? Ya ini kan sama. Ini ada getaran suara karena kan saya berdoanya pakai ini. Ini di Bali namanya genteng. Oke, kebetulan di sini saya sudah dari pagi. Tadi malam juga saya berdoa jam 12. Di sini ada beberapa titik yang saya berikan dupa dan canang. Di sini saya memakai perpaduan ya. Selain tadi kita komunikasi dengan langit, berbicara dengan matahari, melakukan gelombang. Di sini ada yang namanya juga secara kejawen itu ada pangreh gaib. Jadi saya komunikasi dengan gaib-gaib yang ada di sini. 5 penjuru mata angin. Ada ucapannya. Karena di setiap titik kan di sini saya bisa komunikasi ke alam lain, ada nama-namanya. Seperti itu. Jadi kita beda budaya, memang kalau di Bali memang ada pengajarannya seperti itu. Dan kebetulan saya pawang hujan kemarin untuk Asian Games, pembukaan Asian Games, penutupan Asian Para Games yang pembukaan sama AFC. Ada yang cepet ya,
ada yang enggak, tergantung medannya. Karena kebetulan di Bogor menurut saya dibilang berat ya, lumayan berat ya. Karena tadi ada satu sosok genderuwo itu yang di situ, yang dia memang punya haknya untuk elemen air. Makanya di sini seringkali pertandingan selalu hujan. Dibilang berat ya, tapi karena saya sudah niat, jadi saya bikin enjoy aja. Sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan, Rara mengakui bahwa ada banyak teknik untuk menghalau hujan yang dilakukan rekan-rekannya sesama pawang hujan. Sedangkan yang dilakukan oleh Rara adalah dengan memindahkan awan ke arah matahari yang terik sehingga bagian daerah lain tidak terpengaruh dengan adanya hujan tersebut. Saya gesernya ke arah situ. Apa? Kenapa alasannya ke sana, Pak? Mana kalau bisa disebutin? Itu mana ya? Sana timur kan ya? Di sana aku daerah timur karena tadi posisinya adalah saya hanya meminta saja untuk sampai jam 5 gitu. Maksimal jam 6 lah untuk geser ke sana karena di sana saya melihat tadi energinya lebih panas. Ada yang lempar kolor, jadi kayak ada yang pakai cabai. Aku sendiri sudah belajar jadi pawang hujan itu dari umur aku sekitar, jadi 4 tahun aku tuh belajar, almarhum papa aku tuh ngajarin. Beliau dulu di Jayapura dan handle untuk pertandingan di Jayapura begini. Nah papa aku almarhum itu punya bioskop, jadi aku sering lihat kayak gitu dari beliau kan meninggal, terus aku sering lihat videonya dan beliau tuh bikin dokumentasi kalau ya, ada itu yang di Jawa itu pakai pawang hujan disunduin cabe gitu, terus ada yang pakai kelapa, ada yang harus puasa dulu 7 hari 7 malam, jadi berbeda-beda. Sudah lama berkecimpung sebagai pawang hujan, benarkah kekuatan fisik menjadi syarat utama untuk bisa menjadi seorang pawang hujan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sudah lama berkecimpung menjadi pawang hujan, tapi ternyata menurut Rara, menyandang profesi sebagai pawang hujan bukan merupakan hal yang mudah. Ya, ketahanan fisik hingga tak jarang berurusan dengan maut pun sudah menjadi konsekuensi bagi Rara. Badan sehat dulu, pikiran sehat, dan banyak doa. Susah, karena kalau mamanya kita nggak menang gitu kan, bisa ke tubuh fisik. Karena kalau gini kan kita komunikasinya, manusia itu kan punya tubuh fisik dan badan halus. Nah saya komunikasinya dengan badan halus, semacam power bank lah. Jadi kalau kita kalah ya bisa nyawanya, taruhannya. Pekerjaan sebagai pawang hujan memang dipenuhi kontroversi. Ya, meski kerap digunakan dalam berbagai kegiatan seperti syuting, pernikahan, bahkan event outdoor skala nasional ataupun internasional. Nyatanya, sosok pawang hujan memang masih menjadi pro kontra. Lantas bagaimana Rara menilai banyaknya praktek pawang hujan yang dinilai tak biasa? Dan bagaimana pula para selebriti melihat pekerjaan pawang hujan yang kini mulai mendapatkan perhatian? Poin pada pemirsa Tribun Lombok yang kadang-kadang suka menghujat ini sebagainya, Mbak. Nggak apa-apa, pro dan kontra itu biasa. Yang penting race berhasil dan Rara sempat datang walaupun belum redanya itu tidak secepat kilat. Karena gue muslim, gue nggak percaya gitu-gituan. Lebih menurut gue ya mending kita baca Quran aja bisa kok itu. Cuman kan yang ini namanya juga Indonesia, kita punya banyak beragam agama gitu loh ya. Lebih ke toleransi aja sih. Ngeliatnya gimana ya, bukannya gue akhirnya melihat itu sebagai guyonan aja, enggak. Ya mungkin bagi mereka yang percaya ya itu adalah sebuah tradisi atau sebuah ritual yang sakral gitu. Tapi ya gue ya udah biasa aja, bukan yang ngeliat gue merendahkan atau meninggikan, enggak. Lebih kayak ya udah terserah. Pernah sih emang, jadi waktu gue syuting di Lampung,
Itu kita adegannya fighting, malam-malam itu hujan deras, sedangkan kita juga udah hari terakhir di Lampung, kita nggak bisa extend hari. Sampai akhirnya ya karena Lampung deket banget sama Serang, Banten, ya akhirnya kita menggunakan orang-orang situ. Tapi bukan dari gue, dari pihak produksi. Ya memang benar gitu loh. Mereka menggunakan solawat-solawatnya, menggunakan ya bacaan-bacaan Quran. Ya itu yang gue percaya, karena ya itu di agama gue gitu loh. Kalau ya yang dilakukan Barara ya gue nggak tahu. Patut kita syukuri juga, mungkin kalau misalnya nggak ada Barara mungkin hujannya bakal terus berjalan atau gimana kan gue juga nggak tahu. Ini bagian dari adat kita, bagian dari budaya kita. Kita cukup meskipun kita nggak suka atau gimana tetap menghormati budaya kita. Enggak sih, nggak kaget karena memang kita tinggal di Indonesia. Percaya nggak percaya, tapi ibarat kalau persentase ya 60% aku percaya sih. Karena pernah ngalamin sendiri. Biasanya kalau off air itu pasti kita akan mempergunakan pawang hujan. Walaupun misalnya hujan, tapi hujannya itu tidak pas acara, biasanya sih mendahului atau setelah selesai biasanya. Berarti kan ya mau dibilang nggak percaya tapi ada pawangnya gitu kan. Kadang-kadang juga ketika ada acara dia panggil pawang hujan juga nggak hujan gitu kan. Ya intinya sih kalau buat aja sih ya pawang hujan itu hanya sebagai ikhtiar ya. Sering. Intinya kalau lagi ada acara gitu kan, wah nih paling mau hujan nggak jadi, itu ada pawangnya gitu. Begitu lihat pawang ular. Kalau mereka kan ikhtiar ya, dia kembali lagi ya kepada siapa dia meminta gitu. Ya seberat-beratnya ya setiap pekerjaan ya risiko. Setahu saya pawang hujan itu hanya memindahkan ya, bukan menghentikan hujan tapi memindahkan. Ya, saya nggak ngerti bagaimana sistemnya, bagaimana caranya. Cuman ya saya ngelihat saya emang dia geser hujannya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.